Selamat petang semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukurkan. Pujian pertama yaitu pujian nomor 150. Yesus Sobat yang Sejati. Kami yang dari surga, bersyukur dan terima kasih kepada kami bersyukur karena hari ini kami bisa datang sesi atau minggu ini dan berarti untuk Pak Duta yang akan melakukan firman. Semoga kita menyiapkan ujian kembali agar kami siap firman. Mulai doa yang mengajarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Lagu selanjutnya yaitu lagu nomor 170. Ada kuasa dalam negara.
disucikan di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah kau melayani Yesus dalam darahnya? Ada kuasa yang dibasuh oleh darah kudus di dalam kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Lagu terakhir sebelum kita mendengarkan Tuhan yaitu lagu nomor 203, Bunga Bakti Lentang. Jadikan suci tak bercelah, menghibur dalam duka, dan Dia menolongku. Segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku. Dalam pencobaan yang memakanku, akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya. Dengan setia ku hidup untuknya. Bila ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti jantungku bersuka cita. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan tak meninggalkanku, setia padaku. Pun setia pada perintahnya. Meski api melakarku, ya bentengku, yang memelihara menguatkanku. Dunia menolakku ataupun digoda, ku bersandar Yesus yang mengganggu. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar. Tuhanlah pengasihku yang terindah. Yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pak
kita waktu sudah tepat sudah. Remaja-remaji dan saudara di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus halaman 151, perikop ke 170. Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit di dalam Bait Allah di kota Yerusalem. Ini adalah gabungan dari Matius 21 ayat 14 sampai 17 dan Injil Markus pasal 11 ayat 19. Karena hanya beberapa ayat, mari kita membacanya bersama-sama. Perikop 170 halaman 151. Sudah terbuka bagian firman Tuhan ini. Kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya di dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam Bait Allah, Hosana bagi putra Daud, jantung mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu membaca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami melalui Tuhan Yesus. Ketika kami berdosa, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus untuk mewakili kami mati di atas kayu salib dengan darah yang keluar dari lubang paku, baik di kaki, tangan, dan lambung. Dosa-dosa semua manusia dapat dihapuskan, dapat diampuni. Karena itu ya Bapa, mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Engkau sepanjang hari. Dan sekarang kami juga mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu. Berikan juga kami kemampuan untuk mengingat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan mendapatkan pengertian hikmat surgawi melalui kami selalu merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan dan bahkan juga mewartakan firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, judulnya sangat sederhana ya. Tuhan Yesus, dia menyembuhkan ya orang-orang sakit di Bait Allah. Kalau sekarang kita mendengarkan kan, yang biasa menyembuhkan orang sakit itu namanya dokter. Orang-orang sakit disembuhkan di rumah sakit. Dokter menggunakan obat-obatan, ya, menggunakan dengan jarum suntik atau dengan pisau operasi dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan Yesus, kalau kita melihat, dia melakukan penyembuhan terhadap orang sakit. Dia tidak perlu obat. Tuhan Yesus juga tidak perlu bagaimana? Menggunakan pisau-pisau operasi. Betul tidak? Tetapi kalau kamu lihat ya, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah,
yang adalah Maha Tahakwa. Catat. Apa Maha Tahakwa? Masih ingat apa Maha Tahakwa? Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Ya, bahasa Inggrisnya tuh omniscience, omnipresent, omnipotent. Paham? Itu sifat Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Paham? Maha apa? Maha Tahakwa yang didapatkan dari pengajaran Mazmur 139. 139. Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu yang lalu, dia tahu yang sekarang, dia tahu yang akan datang. Jadi begini ya, sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sudah tahu. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu orang mengatakan itu seperti deja vu ya, kalau kamu pernah mendengar. Sesuatu yang dia alami, dia rasa-rasanya pernah dia mengalaminya. Paham? Yesus dia Maha tahu. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak seperti kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu kita keluar dari pintu kelas D, kita tidak tahu. Tadi kita tidak tahu ada berapa orang yang datang ke CMC. Ternyata Michael datang belakangan kan. Kita tidak tahu. Yesus sebelum terjadi, dia sudah tahu. Dia Maha hadir. Dia ada di sorga, dia juga ada di sini. Dia ada di sini enggak? Dia berjanji, barang siapa bertemu dalam nama Yesus, 2 atau 3 orang, dia hadir. Kamu bayangkan loh, kalau presiden mau datang ke Indonesia, wah jalan Ahmad Yani itu macet. Ribuan polisi itu menjaga jalan untuk mengamankan presiden datang. Kalau Yesus, bagaimana? Apakah kamu menghargai kedatangannya? Kenapa orang nggak mau datang dalam pertemuan CMC? Yang di sini siapa lagi yang hadir selain kita bertujuh? Siapa dia? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Siapa yang hadir, Maria? Tuhan Yesus. Dia nggak nampak, tapi dia hadir secara rohani. Dia Maha tahu, dia Maha hadir, dia Maha kuasa. Masih ingat apa yang dikatakan Maha kuasa? Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita periksa di Injil Tuhan Yesus, dia melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi kalau dicatat semua, nggak muat nih buku, nggak muat. Seluruh dunia bukunya nggak muat. Semua kertas dibuat untuk mencatat pekerjaan Yesus. Semua tinta yang dikatakan kalau air laut berubah menjadi tinta dan setiap orang menjadi penulis, nggak bisa menulis habis apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan karena tidak terbatas. Paham? Setelah kamu tulis, ada lagi. Setelah ditulis, ada lagi. Seperti ciptaannya pun kamu nggak tahu batasnya. Seberapa besar alam ini, nggak ada yang tahu. Ketika orang melihat bintang paling jauh gitu, ya dia bilang itu paling jauh tuh, itu batasnya. Oh enggak, beberapa hari kemudian ditemukan lagi teleskop. Tahu teleskop kan? Kacamata ini kan supaya kita tidak kabur kan? Kalau mikroskop lihat benda kecil kan? Kalau teleskop lihat benda yang jauh. Besok ketemu lagi teleskop yang lebih canggih. Ada lagi bintang yang lebih jauh. Manusia tahu nggak berapa luas dunia? Tidak ada yang tahu. Ya, dia Maha kuasa. Dia berkuasa atas, kalau kamu lihat ya di dalam 4 Injil Tuhan Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya dicatat 40 mujizat. Berapa mujizat? 40. Kenapa 40? Yesus lahir secara ajaib. Ya kan?
Yesus lahir secara ajaib. Ini yang nomor 1. Yang nomor 40, Yesus bangkit juga secara ajaib. Ini yang nomor 40. Nah, di antara nomor 1 dengan nomor 40 itu ada 38 mujizat Yesus di dalam perjanjian baru. Berapa? 38. Yang dapat kita golongkan, dapat kita apa? Golongkan. Ilmu menggolong-golongkan itu bagus. Ya, dalam ilmu yang dipelajari di sekolah, ilmu menggolong-golongkan itu dinamakan apa? Stratifikasi. Stratifikasi. Contohnya, kenapa ada penggolongan? Seperti orang sekolah, ada golongan playgroup. Betul nggak? Betul? Ada golongan TK. Betul? Ada golongan SD. Tapi ada yang tidak bisa masuk ke SD, ada tuh sekolahnya. Sekolah luar biasa. Tahu nggak sekolah luar biasa? Tahu? Untuk orang autis. Tahu? Di mana tuh sekolahnya? Di depan Polda. Di depan apa? Ya, Polda. Jadi stratifikasi. Coba sebut 1, 2, 3. Untuk menggolong-golongkan. Sekolah, playgroup, TK disebut PAUD. PAUD. Apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. PAUD. SD, SMP. Nah, setelah SMP cabang lagi dia. Ada SMK, ada SMA. Yosef mau ke SMK atau SMA? SMA ya. Nah, di sini ada SMK kelas 3. Maria SMK, mau ke SMK. Digolong-golong, golong-golongan. Jadi mujizat Yesus yang 38 ini kita golongkan menjadi 7 aspek. Berapa? Kenapa 7 aspek? Mengapa? Karena seluruh alam ini hanya bisa digolongkan menjadi 7 aspek. Paham nggak? Nggak ada lagi di luar 7 aspek ini. Paham? Di luar 7 aspek ini Allah Tritunggal. Siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang menciptakan 7 aspek. Siapa yang membuat 7 aspek ini? Siapa? Siapa yang menciptakan 7 aspek ini? Tuhan sendiri. Makanya ciptaannya mendengarkan perintahnya. Dia menciptakan, namanya Allah. Dia memiliki, namanya Tuhan. Namanya apa? Tuhan. Tuhan itu pemilik alam semesta. Tuhan. Tuhan itu tuan yang ditambahkan dengan H. Tuan ditambah H jadi Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena dia yang menciptakan, yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Paham? Kenapa disebut Tuhan? Dia adalah Tuan dari langit, bumi, dan segala isinya. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia adalah Tuan, pemilik dari semua ciptaannya. Paham? Kenapa disebut Tuhan? Karena dia Tuan dari semua ciptaannya. Yosef, kenapa disebut Tuhan? Tuan, bos yang punya dari segala ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan pada waktu yang terakhir. Makanya manusia disebut puncak ciptaan Tuhan. Disebut apa? Puncak. Ini loh. Apex. Apex of creation. Ya, paham ya? Apex of creation. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia sekarang berada di minggu terakhir di kehidupannya sebelum dia disalib. Di minggu terakhir. Dia masuk ke kota Yerusalem, sudah kita bahas pada hari Minggu Palem. Masih ingat?
Kenapa disebut Minggu Palem? Karena orang menaikkan Yesus ke atas keledai, dan di jalan-jalan dihamparkan bukan karpet merah, tetapi baju-baju dan daun-daun palem. Apa itu palem? Apa palem? Bukan palem yang seperti ini, tapi buah kurma. Buah apa? Kurma itu palem. Sawit itu palem. Kelapa itu palem. Kenapa dia naik keledai, dia tidak naik kuda? Kalau rajan masuk ke kota naik kuda, artinya dia mau perang, atau dia pulang perang. Tapi kalau naik keledai, dia bukan hanya lemah lembut dan rendah jantung, tapi dia menawarkan perdamaian. Tulis. Kenapa dia naik keledai? Kenapa? Dia menawarkan perdamaian, artinya apa? Shalom. Apa itu shalom? Shalom itu artinya kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Apa shalom? Kamu tidak lagi jadi musuhnya Tuhan. Artinya kamu sudah didamaikan dengan Tuhan melalui apa? Darahnya Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, kenapa ada shalom? Kamu sudah tidak lagi menjadi musuh-musuhnya Tuhan, tetapi menjadi apa? Anak-anak Allah. Melalui siapa? Darahnya Yesus yang membasuh semua kesalahan kita. Kita didamaikan dengan Allah yang kudus. Oke? Nah, kalau kita lihat, kenapa dia naik keledai, bukan naik kuda? Kenapa? Maria, kenapa dia naik keledai? Tidak naik kuda. Kalau naik kuda, dia menantang perang. Kalau naik keledai, dia menawarkan perdamaian lewat apa, Yosef? Lewat dia mati untuk dosa kita di atas kayu salib. Paham? Jadi semua penuh dengan simbol. Jadi waktu Yesus sudah masuk ke bait Allah, kalau kita baca tadi, nah, dia datang pada hari Minggu. Kemudian kita sudah belajar, waktu dia datang di kota Yerusalem, orang itu berteriak apa? Apa teriakan mereka? Hosana. Apa itu Hosana? Apa arti Hosana? Ya Tuhan, selamatkan kami. Itu artinya Hosana. Kapan itu teriakan itu akan diteriakan lagi? Yaitu waktu orang Israel pada akhir zaman ini akan diserbu seluruh dunia. Jadi seluruh dunia dipimpin oleh Antikristus ingin memusnahkan orang Israel. Jadi mereka hampir kalah, hampir musnah. Mereka berseru, Hosana, putra Daud. Yesus datang dari sorga menyelamatkan mereka. Yesus datang di Bukit Zaitun, tempat dia naik ke sorga. Paham? Apa itu Hosana? Ya Tuhan, putra Daud, selamatkanlah kami. Nah, itu artinya apa? Hosana. Apa arti Hosana, Yosef? Ya Tuhan, putra Daud, selamatkan saya. Saya orang berdosa. Itu penting loh. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kamu teriak, Adam, Adam, selamatkan saya. Bisa? Petrus, Petrus, selamatkan saya. Bisa? Nggak ada yang bisa. Semua manusia, semua agama nggak bisa menyelamatkan kita. Paham? Siapa yang bisa selamatkan kita? Putra Daud, yaitu Yesus. Kenapa? Karena dia sudah mati, disalib, dan dia bangkit dari kematian. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut sehingga dia bisa menyelamatkan kita. Dengan cara apa dia menyelamatkan kita? Memberi kamu tubuh. Tubuh apa? Mulia. Ya kan? Orang nggak tahu loh bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Satu hari dia akan kasih kita apa? Tubuh mulia. Tubuh yang tidak akan mati, tubuh yang tidak akan tua, tubuh yang tidak akan bodoh.
Tubuh yang tidak akan malas, tubuh yang tidak akan berdosa, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang sama dengan tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Dengan tubuh mulia, apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa ikut Yesus naik ke surga. Tidak perlu naik pesawat. Paham? Kenapa begitu? Karena waktu Yesus datang kedua kali, itu dua tahap. Tahap pertama di langit, di awan. Dia suruh orang yang mati dalam Yesus bangkit dulu, punya tubuh mulia, dan kita yang masih hidup tidak mengalami kematian. Langsung diberi tubuh mulia, tidak lagi kecil, tapi langsung seperti umurnya Yesus. Tidak lagi tua seperti umurnya Yesus. Dan Yesus bilang, ayo ke angkasa, bertemu saya. Terus Yesus bawa kita ke surga. Kemana? Berapa lama? Berapa lama di situ? Berapa? Berapa lama? Berapa lama? 7 tahun, 3,5 tahun di bumi akan ada damai semu. Berapa tahun? 7 tahun di bumi, 3,5 tahun damai semu, 3,5 tahun Tuhan timpakan malapetaka. 7 materai dibuka. 7 apa? 7 materai dibuka. 7 trompet ditiup. Tulis. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah ditimpakan. Sehingga di bumi separuh manusia itu mati. Berapa yang mati? Karena tidak mau percaya Yesus. Sekarang berapa orang di bumi ini? Berapa orang? Berapa? Berapa jumlah manusia di bumi? Berapa? 8 miliar. Kalau separuh? 4 miliar yang mati. Kenapa begitu banyak yang mati? Karena tidak mau percaya Yesus. Tuhan tumpahkan ke bumi tulah demi tulah. Dan kalau orang yang sebanyak itu mati, nggak bisa dikubur loh. Bagaimana caranya? Tuhan kirim burung pemakan bangkai. Jadi bangkai-bangkai orang itu dimakan. Jadi bumi ini berbau busuk. Berbau apa? Kita ada di mana? Tidak ada tempat aman di bumi. Kita ada di mana? Michael udah percaya Yesus? Sudah. Kamu ada di mana waktu itu? Waktu Tuhan menghukum bumi. Di mana? Maria ada di mana? Ada di mana? Di mana? Kok bisa ada di surga? Dengan bagaimana caranya? Mendapatkan apa Yosef? Tubuh? Mau. Tubuh seperti Yesus bangkit. Nggak perlu dijemput lagi ya. Nggak perlu naik mobil lagi ya. Kalau mau kemana-mana gimana? Tiup. Kalau mau ke Jakarta, tiup. Sampai Jakarta, betul. Kalau Tuhan kita kembali ke bumi ya, punya tubuh mulia, Tuhan tugaskan kita. Ayo ke Yerusalem, tiup. Sampai Yerusalem, nggak usah naik pesawat lama-lama. Kalau sekarang naik pesawat ke Yerusalem berapa jam dong? Berapa jam? Jauh loh. 16 jam. Jauh ya. Pernah naik bis 12 jam nggak? Nggak pernah ya. Wah capek dulu-dulunya. Oke. Jadi Yesus dia adalah Tuhan yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Sehingga seluruh ciptaannya itu mentaati perintahnya. Kecuali siapa? Manusia bandel. Kalau Yesus ngomong sama air kau ubah jadi anggur. Bisa nggak air bilang, nggak usah deh, aku nggak mau, aku tetap mau jadi air. Nggak mau dia Tuhan Yesus, enak jadi air. Ngapain aku jadi anggur? Bisa. Semua dengar perintah Yesus kecuali siapa? Manusia yang bandel. Coba lihat ya di CMC ini, ya kan? Kenapa mereka nggak datang?
Padahal kita belajar siapa? Belajar tentang Tuhan. Kalau kamu belajar tentang sesuatu di dunia ini, nanti nggak kepakai. Di surga perlu dokter nggak, Sep? Kenapa? Apa? Iya, di surga nggak ada yang sakit. Di surga perlu polisi nggak? Kenapa? Hah? Nggak ada penjahat. Iya kan? Jadi yang kita pelajari di bumi ini, satu hari di surga tuh nggak terpakai. Tapi yang terpakai apa? Kita memuji Tuhan. Itu terpakai loh, menyanyi. Membaca Alkitab, terpakai nggak? Ya terpakai. Belajar firman, terpakai nggak? Ya terpakai. Makanya yang dilakukan kita sekarang tuh kekal adanya. Nah, kita lihat ya pada perikop 170 di bait Allah itu Yesus ya disambut dengan anak-anak yang berteriak Hosana putra Daud. Dan di bait Allah kalau kamu melihat ini bukan bait Allah di dalam bait Allah ya. Karena di dalam bait Allah yang boleh masuk hanya imam. Yesus ya adalah imam tapi bukan menurut peraturan Harun, tapi dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus itu berada di halaman bait Allah, bukan di dalam bait Allah. Siapa yang boleh masuk dalam bait Allah? Imam, orang-orang Lewi. Yesus orang Lewi bukan? Yesus orang apa? Suku apa dia? Suku Yehuda. Yesus suku Yehuda, dia jadi imam menurut peraturan Melkisedek, ya bukan peraturan Harun. Harun itu orang Lewi, ya orang apa? Lewi. Hanya Harun dan putra-putranya yang boleh jadi imam di dalam perjanjian lama. Jadi hanya Harun dan keturunannya, kamu lihat imam-imam kepala, itulah yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Nah, bait Allah itu ada ruang ya Maha Kudus dan ruang kudus. Di sini ada tabut perjanjian. Di sini ya ada tirai pemisah. Ya, di sini ada 3 perabot yang penting. Apa itu 3 perabot yang penting? Meja roti dan tiang lampu. Tiang lampunya itu cabang 7 begini, namanya manoreh. Dan di sini meja pembakaran dupa, tempat imam berdoa. Dan di sini meja roti, ini adalah tiang lampu yang tidak boleh tidak menyala, harus selalu menyala siang dan malam. Itulah imam yang masuk ke sini dan orang Lewi melayani ya. Imam dan orang Lewi. Selain itu tidak boleh orang masuk. Yesus orang Yehuda boleh masuk? Nggak boleh. Jadi Yesus berada di bait Allah ini di mana dia? Apakah di sini? Bukan. Dia di mana? Di halaman. Di mana? Di halaman ini, di sini ada halaman wanita, halaman pria. Dibedakan ya. Halaman apa? Wanita dan di dalamnya pria. Ya, jadi Yesus masuk ke halaman bait Allah. Disitulah dia menyembuhkan orang sakit. Siapa yang disembuhkan di situ? Siapa? Sakit apa mereka? Sakit apa? Buta, timpang. Kalau buta bisa datang. Kenapa mereka datang? Mereka mendengarkan Yesus akan datang ke bait Allah setiap hari Paskah. Setiap apa? Yesus berapa kali ke Yerusalem Paskah? 4 kali. Dan mereka menunggu Yesus. Semua orang buta. Buta itu nggak bisa disembuhkan loh sampai sekarang. Kalau orang buta ya buta. Paham? Orang timpang dia sembuhkan. Kalau kamu lihat ya, mujizat Yesus ini kita golongkan menjadi 7 aspek. Aspek pertama BAB. 1, 2, 3 BAB. 3, 4 RR. Ya. 4, 5. 1, 2, 3 BAB. 4, 5 RR. 6, 7 FF. Benda mati. Contohnya 5 roti, 2 ikan.
Tuhan Yesus bisa pecahkan dan memberi makan 5.000 keluarga. Alam badai mengamuk, Yesus bisa memerintahkan tenang, langsung tenang. Badan manusia ini yang paling banyak. Dari 38 mujizat, ini ada 19 mujizat untuk menyembuhkan orang sakit. Berapa? 19 mujizat. 19 untuk menyembuhkan orang sakit. Ada yang sakit dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Apa penyakitnya yang disembuhkan Yesus? Buta, tuli, bisu, pincang, kusta, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya, perempuan kenapa ada pendarahan? Tiap bulan kan 1 kali kan pendarahan. Tapi ini pendarahannya nggak bisa stop. Lemas dia. Uangnya habis untuk berobat, bukan malah sembuh, tapi lebih parah. Dia punya pikiran, kalau saya jamah saja jubahnya Yesus dari belakang, saya pasti sembuh. Dia punya iman. Begitu dia jamah, kemahakuasaan Yesus keluar dari tubuh Yesus, dan pada saat itu juga dia sembuh langsung. Sudah 12 tahun pendarahan. Jadi Yesus menyembuhkan semua penyakit. Kalau sekarang Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit kita, tapi yang paling penting penyakit rohani. Penyakit apa? Lemah rohani. Apa itu? Tidak baca firman, itu sakit. Sakit apa? Mata rohaninya. Anda baca firman nggak? Tiap hari? Ada ya? Ada baca firman tiap hari? Michael? Mata rohaninya sakit. Perlu disembuhkan. Tiap hari harus dibaca. Oke. Jadi setelah itu kamu lihat roh manusia yang mati 4 hari, Lazarus disuruh bangkit. Roh-roh jahat yang merasuki manusia, Tuhan Yesus usir. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak roh jahat merasuki manusia? Kenapa roh jahat bisa merasuki manusia? Karena manusia itu belum percaya Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, bisa nggak roh jahat itu merasuki orang itu? Kenapa? Karena dalam diri kita ada roh Yesus yang maha kuasa. Dia nggak berani masuk. Paham? Terus, bisa nggak manusia merasuki roh jahat? Kenapa nggak bisa? Kita kalah kuat. Nenek moyang kita sudah dikalahkan oleh setan. Adam dan Hawa sudah dikalahkan oleh setan. Jadi kita yang tidak percaya Yesus, kalau kita lihat mereka menjadi budak-budaknya setan. Terus fauna, di mana Petrus menangkap ikan semalaman tidak mendapat ikan, Yesus mengatakan kepada ikan-ikan, malam itu kamu tak boleh masuk jala Petrus. Sepanjang malam Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ya pada saat Yesus mengatakan, perahumu dorong ke tempat yang lebih jauh dan tebarkan jalamu sebelah kanan, dan semua ikan masuk sampai jala mereka hampir koyak, 2 perahunya penuh dengan ikan. Artinya fauna, binatang-binatang turut perintahnya Yesus. Yang terakhir, flora. Kalau kamu lihat di hari Senin halaman 151, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Masih ingat? Kenapa dia mengutuk pohon ara? Pohon ara ini kelihatannya besar, banyak daun, tapi tidak ada buah. Padahal itu adalah bulan Maret, bulan April, bukan musim. Bukan apa? Kenapa Yesus sepertinya itu orang yang tidak punya aturan, nggak musim kok dikutuk pohon aranya. Kenapa? Ini bulan bukan bulan musim besar. Kalau musim besar itu bulan apa? Bulan September, Oktober. Ini bulan apa? Bulan Yesus disalib, bulan Maret dan bulan April itu musim kecil. Musim kecil. Harusnya ada buah ara yang sedikit. Ada buah ara yang sedikit. Tuhan Yesus bukan orang yang bagaimana? Semena-mena. Bukan orang yang apa? Bukan musim kok dikutuk. Itu bukan musim besar, tapi musim apa?
Musim kecil harusnya ada buahnya, tapi sedikit. Nah, Yesus mengutuk, kamu lihat ya. Nah, sekarang kita lihat pelajaran kita. Ya. Nah, ketika orang-orang itu disembuhkan oleh Yesus, ada yang nggak senang. Siapa mereka yang tidak senang? Kok bisa ya? Kenapa orang melihat orang senang, dia nggak senang? Kenapa sih? Iri. Nah, iri. Mereka iri dengan Yesus loh. Iri dengan siapa? Dengan Yesus. Ya, mereka kamu lihat di sini bukan orang sembarangan yang iri. Itu imam-imam kepala, pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Tapi kamu lihat ya, ada orang iri, tetapi di situ Tuhan sudah siapkan ada orang yang memuji Yesus. Siapa mereka? Siapa? Anak-anak. Mereka berteriak apa? Hosana, putra Daud. Kenapa Yesus disebut putra Daud? Karena dia keturunan Daud. Sebagai Mesias, dia adalah keturunan Raja Daud. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus. Karena dia adalah nabi, karena dia adalah imam, dia adalah raja. Nabi seperti Musa, imam menurut Melkisedek, dan raja seperti Raja Daud. Nah, jadi anak-anak berteriak ini adalah penggenapan dari nubuatan, tolong dicatat, yang telah ditulis di dalam Mazmur nomor 8. Mazmur nomor 8. Mazmur nomor 8. Dari mulut bayi-bayi, bahkan bayi-bayi yang masih menyusu. Berarti bayi-bayinya masih kecil, baru lahir. Zaman dulu tidak ada namanya susu kaleng. Yang ada adalah ASI. Apa ASI? Michael, apa itu ASI? Hah? Air susu ibu. Jadi sampai umur berapa tuh? Zaman dulu orang minum ASI. Ya 3 tahun, 4 tahun. Jadi mereka yang baru belajar bicara loh. 3 tahun, 4 tahun kan? Mereka bisa memuji Tuhan. Hosana! Kenapa bisa? Ayo. Kenapa anak kecil bisa nyanyi? Yosef. Kenapa bisa nyanyi? Karena orang tua mengajarkan mereka menyanyi Mazmur. Mazmur apa? 8. Dan mazmur-mazmur yang lain. Jadi penting nggak kita belajar nyanyi? Penting. Paham? Harus bisa menghafal nyanyian-nyanyian rohani. Supaya bisa menjadi berkat, bisa memuji Yesus. Anak-anak kecil loh. Bisa hafal ayat, bisa menyanyi. Nah, Yesus diperintahkan oleh pemimpin di Bait Allah. Engkau dengarkah yang mereka katakan? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau Bapa telah menyediakan puji-pujian. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Bagaimana? Sebut namanya, tiru sifatnya, dan beritakan karyanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Ayo kita nyanyi. 3, 2, 1. Puji tiru sifatnya. Sekali lagi yang keras. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Kita menyaksikan karya Tuhan. Tuhan sudah menjawab doa kita, mendengarkan doa-doa kita ya. Nama-namanya, gelar-gelarnya jangan salah disebut. Jangan bilang alamak. Ada nggak alamak? Yang ada? Yang ada apa? Allah Bapa. Nggak boleh sebut Allah Mak. Sebut namanya yang benar. Tiru sifatnya, 3 sifat yang tidak bisa kita tiru. Maha Tahu Kuasa nggak bisa. Sifat apa yang bisa kita tiru? Apa? Sifatnya, sifat kebaikan. Dia baik. Saya bisa
tiru kebaikannya. Apalagi? Apa? Kasihnya. Apalagi? Kesabarannya. Ya kan? Dan sebagainya. Bisa tiru sifatnya. Puji namanya, tiru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Seperti anak-anak kecil yang masih kecil bisa memuji Tuhan. Nah, tetapi kamu lihat ya, setelah malam hari Tuhan Yesus pergi keluar dari kota Yerusalem. Dia meninggalkan kota Yerusalem, dia pergi keluar kota, ke kota yang bernama Betania, dan dia bermalam di situ. Apa arti Betania? Apa arti Betania? Bethlehem, rumah roti. Betania, rumah buah kurma. Betfage, buah pohon dari buah ara. Terus Betsaida, apa Betsaida? Rumah untuk penangkapan ikan. Bet ya, Bethlehem, Betania, Betfage, Betsaida adalah apa? Begitu banyak nama kota yang dimulai dengan rumah. Kenapa rumah? Kita akan punya nanti yang disebut ini, Betel. Apa Betel? Rumah Allah, bait Allah. Tempat Yesus tinggal ada di surga. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan orang pincang di mana? Apakah di dalam bait Allah? Di mana? Di halaman bait Allah. Karena yang boleh masuk ke dalam bait Allah adalah hanya orang Lewi dan para imam untuk melayani. Sedangkan Yesus, dia dari suku apa? Dia bukan dari suku Lewi. Suku Yehuda. Dia adalah nabi seperti siapa? Musa. Seperti siapa? Dia adalah imam seperti Melkisedek. Terus dia adalah raja seperti Raja Daud. Maka dia disebut Hosana putra Daud. Dia nabi, dia memberikan kita apa? Alkitab. Dia adalah imam. Dia sebagai anak domba Allah mati disalib untuk kita. Dia adalah raja. Dia mengalahkan musuh manusia yang terakhir. Apa musuh manusia yang terakhir? Apa? Siapa musuhmu yang terakhir? Kamu punya musuh? Punya. Oh tuh. Siapa musuh yang terakhir? Kalau dia nantang kamu, pasti kamu kalah. Namanya maut. Namanya mati. Yesus adalah raja, dia mengalahkan maut untuk kita semua. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami datang berterima kasih untuk pertemuan di CMC. Kami telah belajar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat juga membagikan, mengajarkan firman-Mu kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Khususnya di kalangan keluarga kami, jika di antara mereka ada yang belum percaya Yesus, berbelas kasihanlah kepada mereka supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau berpisah. Kiranya Engkau menolong setiap kami, semua yang kami perlukan, mohon Engkau yang menyediakan. Pimpinlah kami tiba di rumah dalam keadaan baik. Yang masih sekolah, berikan mereka hikmat. Yang bekerja, Engkau pelihara keluar masuk dalam keadaan baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampuni kami yang kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke percobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Kami kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.